Dan memang betul pemerintah Kemensos itu sudah betul melakukan itu gitu. Memberikan pembelajaran kepada masyarakat, lu kan sudah mampu, ngapain lu pakai BPJS jatah orang miskin, kira-kira begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Tribuners, saat ini saya sudah berada di studio Tribun Lampung dan sekarang saya bersama dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, yakni Bang Denny Ribowo. Apa kabar Bang Denny? Alhamdulillah sehat. Dan hari ini kita akan membicarakan topik yang pastinya sudah melekat ini sepertinya dengan Bang Denny, yakni terkait dengan BPJS PBI ini Bang, atau penerima bantuan iuran ini Bang. Dan seperti kita tahu Tribuners, di awal tahun 2026 ini muncul polemik ini Bang, di mana ada penonaktifan mendadak ini terkait penerima bantuan PBI ini Bang. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Bang ya. Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin Bang, bagaimana DPRD, Abang selaku anggota DPRD Provinsi Lampung melihat adanya kebijakan penonaktifan ini Bang? Ya, jadi gini, jadi Provinsi Lampung ini sudah hampir 80% lebih masyarakat Provinsi Lampung yang sudah menggunakan BPJS sebagai cover kesehatannya, baik BPJS mandiri maupun yang dibayar oleh pemerintah. Nah, BPJS yang dibayar oleh pemerintah ini ada beberapa sumber nih. Yang pertama ada dari JKN yang dibayar oleh APBN, yang kedua ada dari provinsi yang dibayar oleh provinsi melalui cukai rokok, yang ketiga itu ada BPJS yang dibayar oleh kabupaten kota. Nah, untuk di Provinsi Lampung yang mendapatkan dampak dari penonaktifan ini, lebih dari 100.000 warga kita di Provinsi Lampung yang BPJS-nya dinonaktifkan. Nah, akan menjadi masalah tentunya ketika BPJS yang bersangkutan ini sedang mengalami berobat rutin di rumah sakit. Nah, namun di BPJS itu punya medical record-nya. Jadi kalau misalnya keluarganya si A, salah satunya dia punya penyakit tetap, dia kedetek tuh, dan dia tidak akan dinonaktifkan. Nah, di Lampung ini sesuai dengan komitmennya dari Pak Gubernur Lampung bahwa rumah sakit kita di Rumah Sakit Abdul Muluk itu menerima pasien dengan kondisi darurat, dia nggak perlu BPJS, KTP-nya sudah cukup. Sebenarnya tidak berdampak amat di Provinsi Lampung ketika dia sakit dan dia memang sudah berlangganan sakit, misal cuci darah, nggak ada hambatan. Kita akan dahulukan menyelamatkan jiwa manusianya. Nah, ada beberapa variabel yang membuat pemerintah pusat itu melalui Kemensos yang menonaktifkan BPJS tersebut. Misal, BPJS ini yang harusnya BPJS yang dari pemerintah ini harusnya kan untuk masyarakat, mohon maaf, masyarakat miskin, tidak mampu. Tapi nyatanya lebih dari 11 juta yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat ini, nyatanya ada yang mampu bayar tapi tetap dia menggunakan itu. Nah, kalau ya kemarin itu Kemensos itu menggunakan DTKS. Kalau hari ini kan pakai data DTSen, data terpadu sentra apa itu namanya. Nah, ini yang digunakan oleh Kemensos dan ini nggak main-main. Nggak bisa kita manipulasi, maksudnya bukan nggak main-main, nggak bisa kita manipulasi. Misal, kenapa kok di antara 100.000 itu ada yang tiba-tiba non-aktif, kemarin padahal aktif. Yang pertama penyebabnya salah satunya adalah ketika salah satu keluarganya diterima di, misalnya dia kerja di SPPG atau dia jadi karyawan, kerja di perusahaan, dia secara otomatis akan non-aktif. Nah, di Lampung, bahkan di Indonesia, itu banyak sekali yang mendapatkan BPJS yang dibayar oleh pemerintah, padahal bukan seharusnya. Kalau dia punya motor, dia bisa main TikTok, main sosmed, dia bisa beli kuota, dia merokok,
Nah, ini artinya nggak udah keluar dari kategori desil 1 sampai desil 5 itu Bang bisa ya? 1 desil 5. Nah, ini yang terjadi. Nah, di Provinsi Lampung sebenarnya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruhnya kenapa ya? Karena Bapak Gubernur Lampung sudah mengisyaratkan kepada Rumah Sakit Abdul Muluk bagi masyarakat Provinsi Lampung yang punya masalah misalnya BPJS-nya tiba-tiba nonaktif, ya bisa, misal dia nonaktif, ada mekanismenya nih. Ketika dia masuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk misalnya, BPJS-nya ternyata kemarin aktif, sekarang nggak aktif, kan ada waktu 3 hari. Ya. Nah, bisa mendatangi kantor BPJS terdekat, Ya. bayar 35.000 yang kelas 3, langsung aktif. Oke. Nah, itu salah satu solusinya. Oke. Artinya tidak ada kekhawatiran Bang ya. Soalnya kan yang menjadi kekhawatiran di masyarakat seperti yang Abang bilang tadi, soal seperti ada pasien misalnya yang cuci darah tuh Bang, cuci darah secara rutin, otomatis secara rutin. Dengan adanya penonaktifan ini kan tiba-tiba nonaktif, terus dia ketika dia mau cuci darah nonaktif tuh Bang. Nah itu tetap bisa berarti dilayani. Bisa dilayani. Kita di Provinsi Lampung pasti bisa dilayani. Ini sebuah komitmen dari Pak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirjani Jausal, bahwa keselamatan masyarakat Provinsi Lampung itu hukum tertinggi. Kita abaikan dulu administrasinya. Nah, namun bisa jadi urus. Jadi dia bisa pindah misal dari yang PBI dibayar pemerintah, kalau dia mau langsung aktif itu bisa pindah ke mutasi ke mandiri. Cukup 35.000 bayarnya. Nggak punya duit juga nanti bisa hubungi saya. Ya. Dan juga ada hasil dari RDP-nya DPR RI sama sama BPJS, gitu, Bang, BPJS, ya? Kemensos kan dan selama 3 bulan tuh Bang 3 ya. bulan ke depan masih disubsidi yang 11 juta ya. Termasuk yang tinggal mikir aja nih. Ketika hanya batas waktu 3 bulan. Iya. Nah, 3 bulan ke depannya nanti yang bagi yang mampu ya kesadaran diri. Nah, kita di Provinsi Lampung itu membutuhkan kesadaran diri masyarakat yang harusnya nih teman-teman ya, BPJS ini yang dibayar pemerintah ini gunanya untuk membantu masyarakat miskin. Jadi jangan sampai misalnya BPJS yang harusnya jatahnya orang miskin diambil alih oleh orang yang mampu. Emang mau banget jadi miskin gitu kan, kira gitu kan nanti. Nah, kemudian itu satu tadi kan bisa kita pindahkan ke sana. Yang kedua, kita bisa melakukan misal dia betul-betul nggak mampu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan BPJS yang harusnya dia dapatkan itu dan sekarang nggak dapat lagi gitu BPJS dari pemerintah. Itu ada caranya, dia menginput datanya melalui DTSEN atau data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nanti saya share ininya, ada skemanya. Dia harus masuk mendaftarkan ulang diri dia dan keluarganya ke Kemensos. Karena kewenangan untuk menyatakan bahwa ini layak untuk mendapatkan BPJS PBI itu bukan BPJS, bukan Kementerian Sosial, bukan Dinas Sosial, tapi itu bukan Dinas Kesehatan, tapi di Kementerian Sosial. Ketika data DTSEN ini dia masuk, maka secara otomatis dia diaktifkan oleh sistem Kemensos, dia mendapatkan kembali haknya penerima itu gitu. Artinya ini dalam rangka perbaikan administrasi untuk memastikan akurasi data gitu Bang ya. Dan kalau dari DPRD Provinsi Lampung sendiri gimana sih Bang memastikan dalam melakukan pengawasan khususnya di Provinsi Lampung ini agar kepastian data itu benar-benar akurat Bang? Ya, jadi kita kan kalau di Provinsi Lampung itu kan antara Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian dengan Dinas Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, itu datanya di satu, sentra data jadi satu, yang kemudian nanti untuk usulan pembuatan BPJS-nya itu diusulkan ke BPJS melalui tanda tangan Pak Gubernur. Nah di Lampung sebetulnya nggak ada masalah itu. Yang bermasalah itu misalnya tadinya saya punya BPJS, tiba-tiba kok sekarang mati pas saya cek, padahal saya belum sakit apa-apa, gitu kan, jadi masalah. Nah padahal saya punya motor 2, anak saya saya punya kebun misalnya begitu. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau dia memang betul-betul dia sakit, kemudian dia tiba-tiba
BPJS-nya non aktif, oh bisa kita bantu. Oke. Kita akan pasang badan untuk membantu. Nah, terutama saya akan siap membantu masyarakat yang tadinya berobat BPJS-nya non aktif, silakan hubungi saya. Saya siap. Kalau dia harus bayar, biar saya yang bayar. Nah, kan nggak banyak bayar, cuma 35.000. Itu jadi kan lucu kan kalau sehari itu masyarakat kita ini kan beli rokok itu 30 ribuan lebih sehari. Taruhlah sehari 2 hari sekali dia beli rokok. BPJS kan cuma 35.000 satu bulan. Nah, untuk mengcover kesehatan dia sendiri, saya juga pakai BPJS kok kelas 1. Fasilitasnya sama gitu. Kalau mau lebih ya pakai asuransi lain. Kan ada pilihan-pilihan. Nah, namun di Provinsi Lampung itu sudah UHS UHS kalau nggak salah ya, Universal Health jadi sudah semua. Hampir 80% lebih masyarakat itu mempunyai BPJS. Kecuali ya Bandar Lampung kita nggak ngerti, karena Bandar Lampung kan dia pakai jam keskot. Dicukup KTP berobat gitu ke Cokrodipo. Sampai Cokrodipo ya dirujuk. Harus dirujuk kalau untuk membutuhkan layanan yang lebih tinggi gitu Bang ya. Dirujuk, ngutang itu di rumah sakit. Dirujuk ya. Itu. Kalau untuk ini Bang, kan penerima bantuan iuran itu tergolong kurang mampu tadi Bang ya. Terus Abang tadi siap katanya untuk membackup kalau yang penting jangan semua yang tergolong kurang mampu itu ya. Ya enggak begini. Jadi gini, maksud saya yang saya siap itu ketika dia hubungin saya, dia keluarganya sakit, BPJS-nya non aktif, dinonaktifkan pemerintah, ya kan? Dia yang betul-betul nggak mampu, nanti saya bantu. Nggak semua masyarakat. Bahaya juga kalau semua masyarakat ya. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena itu yang saya lakukan selama saya 2 periode jadi anggota dewan. Dia nggak bisa, nggak mampu, ya kita bantu itu. Kan ini kan gejolak ini kan semenjak tanggal 2 Februari kemarin. Dia sudah adanya masalah ini, dan memang betul pemerintah Kemensos itu sudah betul melakukan itu gitu, memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Lu kan sudah mampu, ngapain lu pakai BPJS jatah orang miskin, kira-kira begitu kan? Sama kayak PKH. PKH itu Provinsi Lampung itu memberikan bantuan Pak Gubernur itu 10 miliar kepada insentif untuk petugas PKH di lapangan. Setiap bulan 900.000 dibantu setiap bulannya. Gunanya apa? Untuk melakukan verifikasi faktual yang masyarakat yang betul-betul itu membutuhkan PKH dan itu yang harus menerima. Kebanyakan kan mohon maaf ya, banyak di lapangan yang memberikan laporan kepada saya yang harusnya dia dapat tapi dia nggak bisa dapat gitu. Kenapa? Ya bisa kroni lah, temen inilah. Nah, hari ini di Lampung kita tekankan kepada petugas PKH dilakukan verifikasi yang betul. Nah, termasuk Detizen ini yang memberikan data ini itu dari teman-teman PKH. Jadi DPR, pemerintah Provinsi Lampung memberikan support dan dukungan kepada PKH, teman-teman petugas PKH untuk melakukan verifikasi faktual yang betul-betul memberikan informasi sesungguhnya kepada negara bahwa ini nggak mampu, bahwa ini mampu gitu. Kan banyak nih. Dia punya mobil tapi dapat PKH gitu kan. Pengen bantuan gitu ya. Bantuan gitu kan. Nah, itulah. Sebenarnya PBI ini kan memang dikhususkan untuk yang kurang mampu gitu Bang ya. Sebenarnya kalau dari data terakhir yang Abang dapat tuh berapa sih Bang yang di penerima PBI di Lampung itu? Terus dengan penerima PBI ini sebenarnya apakah itu mencerminkan jumlah kemiskinan di Lampung gitu Bang? Ya, jadi kalau berapa jumlahnya saya kurang paham ya. Tapi itu kan ada range aturannya, syarat-syarat yang menerima BPJS PBI dan itu datanya ada di Kemensos. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Provinsi Lampung itu sudah dapat nih. Misal di Lampung ini PBI-nya misalnya yang BPJS yang harus diberikan bantuan ke masyarakat itu misalnya 60%. Nah, sekian persen punya pusat, sekian persen dengan ini di provinsi, sekian persen punya kabupaten. Dan bukan tolak ukur misalnya ketika jumlah penerima BPJS PBI itu lebih banyak, bukan tolak ukur, nggak bisa kita bandingkan dengan angka kemiskinan. Karena kalau kayak Abang bilang tadi, ada yang punya motor, ada yang punya mobil. Karena kalau kita bicara angka kemiskinan kayaknya di desa itu mereka yang harusnya menjadi objek kemiskinan
tapi adem-adem aja tuh mereka. Oke. Berobat masih bisa, kebun masih ada kebun gitu kan. Hanya persoalan infrastruktur yang sekarang hari ini Pak Gubernur Lampung sudah ngegas itu gitu loh, untuk sampai mau pinjam duit. Saking cintanya dengan masyarakat Lampung untuk memberikan fasilitas itu gitu. Nah, itu jadi pertama kalau dia nonaktif dia harus mutasi ke mandiri. Yang kedua, kalau dia misalnya benar-benar dia tidak mampu ya, dan benar-benar dia sakit, misalnya langsung aja ke IGD Abdul Muluk, itu akan ditangani. Ini komitmen pemerintah Provinsi Lampung. Yang ketiga, kalau dia benar-benar tidak mampu, kemudian dia tiba-tiba BPJS-nya dinonaktifkan oleh Kemensos, dan dia merupakan pasien langganan, misalnya tumor, kanker gitu kan, atau cuci darah gitu. Iya, dan dia memang harus dilakukan, nggak bisa bayar, maka dia harus ada belangko yang ini nih, dia harus mendaftar ke DTSEN. Nah, melalui siapa? Melalui operator kampung juga bisa, karena ini juga akurat. Melalui siapa? Melalui PKH gitu. Artinya sudah ada komitmen dari pemerintah Provinsi Lampung ini Bang ya. Ini kalau nggak salah ini ada sekitar 40,5 miliar ini Bang, anggaran dari Pemprov Lampung untuk bantuan PBI ini Bang. Kalau Abang melihat itu gimana Bang, komitmen dari Provinsi Lampung ini, pemerintah Provinsi Lampung? Kalau komitmen, jadi Provinsi Lampung ini punya komitmen bagaimana memberikan aksesibilitas untuk berobat ke rumah sakit. Aksesibilitas masyarakat bisa sehat gitu kan. Nah, ketika kita bicara aksesibilitas, variabelnya banyak. Bukan saja kesiapan misalnya puskesmas, rumah sakit tipe A, tipe C, tipe B-nya, tapi rumah sakit tipe A-nya yang juga harus siap. Nah, selain itu di sektor medisnya ada misalnya aksesibilitasnya termasuk pada syarat untuk pembiayaan ini BPJS-nya. Kemudian ada juga soal infrastrukturnya. Kalau yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung sampai hari ini nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada masalah. Toh tahun ini akan ada pembangunan yang luar biasa akan digas oleh Pak Gubernur, tapi hanya menunggu waktu. Kadang kan ini baru bulan kedua, tapi ributnya minta ampun gitu. Padahal biasanya, ya kan lelang itu kan butuh waktu tuh, nggak bisa tuh. Teman-teman harus satu bulan baru lelang gitu kan. Maret, April biasanya baru mulai. Nah, hari ini kita akan Provinsi Lampung akan bikin lebih cepat lagi. Aksesibilitas inilah kesehatan, untuk menuju kesehatan inilah ini yang menjadi sebuah komitmen dari pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur dan DPR, bagaimana memberikan aksesibilitas kepada masyarakat Provinsi Lampung bisa berobat. Dan bahkan masuk ke Abdul Muluk, kalau misalnya dia hari ini dia harus pulang bolak-balik untuk melakukan check up, Abdul Muluk menyiapkan rumah sakit rumah singgah secara gratis, makanya dikasih. Kemudian ada pun juga kemarin itu kita temukan rumah sakit Abdul Muluk misalnya farmasinya terlalu delay, kemudian sisrutnya terlalu delay, kemudian rawat jalannya terlalu rame gitu kan. Ini ada beberapa variabel, bukan masalah. Tapi memang harus di-upgrade. Ya kan? Bukan masalah, tapi memang harus di-upgrade. Rumah sakit Abdul Muluk itu rumah sakit bukan rujukan kota kabupaten saja, di Lampung. Provinsi gitu ya. Se-Sumatera yang merujuk ke situ. Ada yang di Lampung Oku Selatan, Oku Timur, yang masuk ke rumah sakit Abdul Muluk. Termasuk provinsi-provinsi tetangga juga. Provinsi tetangga. Kenapa? Karena Abdul Muluk sekarang ini rumah sakit yang memiliki akreditasi yang paripurna, yang memiliki keahlian-keahlian dan alat medis yang luar biasa. Misal, kalau ada masyarakat ya, ini sharing saya dengan Pak waktu kita di Direktur waktu kita RDP, diberikan penjelasan kepada kita. Selama ini kalau mau operasi katup jantung, itu harus ke Jakarta. Harapan kita. Nah, hari ini nggak perlu. Kalau mau operasi katup jantung, ada sudah 5 pasien yang berhasil, itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, misal ya, ada klinik nyeri. Orang kan kalau nyeri sampai ke Penang kemana-mana, nggak perlu ke sini. Di Abdul Muluk sudah ada. Artinya masyarakat udah nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Nah, kemudian ada pilihan lagi, bro. Ada pilihan
misalnya yang bos-bos durian, bos sawit, bos karet, misalnya kan, yang juragan-juragan, mau berobat bagus, Abdul Muluk ada juga, Presiden Sweep. Dia tidak tercover oleh BPJS, tapi bisa di-cover oleh asuransi. Nah, 98% pasien di Abdul Muluk itu pasien BPJS. Nah, itu ya ini kemarin juga saya bahas dengan Dr. Imam melalui live sosmed kita bahwa kenapa sih kok suka delay gitu kan. Nah, ternyata di Sisrut itu sistem rujukan terintegrasi itu dalam satu hari itu bisa 300 sampai 400 pasien yang bakal masuk ke situ. Bayangin nih, segitu sibuknya kan. Nah, berarti harus dilakukan upgrade dong. Upgrade rumah sakit itu gitu. Nah, tapi kemarin saya tekankan kalau soal BPJS, itu kalau nggak ada BPJS, BPJS non aktif, dia sakit gimana? Dok, saya bilang kan. Ya, kalau dia mau mengancam keselamatan jiwanya, bawa ke Abdul Muluk. Itu sudah perintah dari Pak Gubernur. Diberesin dia bilang. Nah, soal administrasi nanti. Ya, karena apa namanya, pasien BPJS selama ini kan stigmanya dari masyarakat tuh kerap dianaktirikan gitu bang ya. Jadi kalau abang melihat itu sekarang berarti udah ada perubahan gitu bang? Bukan ada perubahan, orang yang ngomong itu yang harus diedukasi. Ya kan dunia sudah maju kok masih begitu gitu kan. Harusnya kan dia tahu kan anggota DPR-nya menggunakan BPJS loh berobat, bukan hanya mereka. Sama, saya kelas 1 BPJS saya, berobatnya di Abdul Muluk pakai BPJS juga, ruangnya sama. Tidak ada yang membeda-bedakan, maupun dia ruang pakai BPJS, PBI atau JKN yang dibayar oleh pemerintah, maupun dia pakai BPJS mandiri, maupun dia bayar sendiri. Ketika dia masuk rumah sakit Abdul Muluk, nggak ada yang membedakan. Artinya kalau untuk pelayanan kesehatan semua sama gitu bang? Sama. Nah, dan kalau mereka masuk ke, misal kita punya akreditasi A sama ke Abdul Muluk, Urip Sumaharjo, sama keluhannya, nggak bisa masuk juga. Sama aja ya? Sama juga gitu kan. Nah, kenapa? Ya ini karena kapasitasnya harus di-upgrade. Kenapa misalnya Urip Sumaharjo meng-upgrade sampai hari ini mereka paparkan ke saya sedang dalam proses membangun 9 lantai. Karena delay masuk ini. Nah, Abdul Muluk pun demikian gitu loh. Sehingga harus ditambah gitu fasilitasnya. Harus ditambah. Jadi sekarang orang yang berobat di Abdul Muluk itu peningkatannya luar biasa lebih banyak. Nah, sampai kita tegas saya sampaikan dengan masyarakat. Kalau saya live atau apa, saya suka live mendengar di sosial media gitu ya. Kalau ada yang ngeluh di rumah sakit Abdul Muluk, kabarin saya. Saya pastikan kita eksekusi itu. Kalau ada yang judes perawat Abdul Muluk, kabarin saya pastikan dia pindah. Kemarin lapor juga sama kita di IGD, kita lihat Pak ada yang si ini di Abdul Muluk di IGD ada yang ini lampu yang kemarin ya, oh iya langsung dieksekusi hari itu juga. Kalau di live itu banyak juga bang keluhan-keluhan terkait pelayanan di BPJS gitu. Kalau abang sendiri ngelihat pelayanan di khususnya BPJS Kesehatan Bandar Lampung gimana bang sejauh ini bang? BPJS Bandar Lampung itu nggak punya BPJS. Mereka pakai jam cash. Bukan BPJS Kesehatan Bandar Lampung tuh bang? Yang di sini. Nah, cukup responsif sih sebetulnya. Saya sering, makanya saya berani bilang tadi, kalau dia memang betul-betul kepentok itu kabarin saya. Saya sering komunikasi dengan BPJS yang ada di Pramuka kan. Nah, saya minta tolong, ini bagaimana solusinya? Dikasih celah, Pak, ini harus bayar. Ya sudah, saya bayar. Ada berapa keluarga misalnya? Ada 3-4 keluarga misalnya. Ya 35 kali 4. Karena pasiennya ini sudah sakit di rumah, mau berobat. Tapi kalau dia pasiennya masih sehat, keluarga minta bayar sama saya, ya bayar sendiri. Itu sudah nggak tahu diri bang ya? Iya, artinya, jadi hari ini strategi kita bangsa kita sekarang ini bagaimana kita bisa mandiri, bisa membantu masyarakat. Bahwa tanggung jawab kehidupan bermasyarakat itu, bernegara itu bukan tanggung jawabnya pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua termasuk masyarakat. Misal ketika membangun jalan, ya nggak ada urusannya misalnya. Ya, pemerintah itu bagi kami pemangku kebijakan di Provinsi Lampung, mau dia viral nggak ada urusannya, nggak ada urusannya kan. Ini kan suka, netizen bilang itu kok viral dulu baru dibangun, nggak ada urusannya itu. Tugas kita bagaimana kita mengemban tugas kita, memudahkan aksesibilitas masyarakat,
dalam mengakses kesehatan, dalam mengakses pertanian, menjadi swasembada pangan programnya Pak Prabowo. Ini yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi ini yang masyarakat ini sekarang saya udah ngeliat nih, ketika bicara jalan, ketika bicara infrastruktur jalannya banyak yang rusak. Jadi harus dipilah dulu. Jalan mana? Saya selalu bilang. Karena jalannya ada undang-undang yang mengatur siapa yang dan anggaran dari mana yang boleh menanganinya. Misalnya kalau di jalan negara kan APBN. Kalau di jalan provinsi kan dia APBD provinsi. Kalau di jalan kabupaten ya kabupaten. Kalau di jalan desa ya anggaran desa. Nah, bagian saya jalan provinsi. Bagian Pak Gubernur jalan provinsi. Jadi kadang-kadang saya suka bilang, Pak, jalan di Lampung Utara, di Lampung Selatan, 2 kanan, jalannya jelek semua. Enggak semua sih bilang. Kerja kita ini. Ada juga yang anggarannya ya. Iya, jalannya jalan yang mana dulu gitu. Jadi memang sulit ya. Kita transformasi dari dunia manual lah. Ya. Dari dunia digital ke dunia internet ini memang susah. Kita berhadapan dengan hantu-hantu. Ya kan, banyak netizen. Anonim di netizen banyak ya. Anonim di netizen gitu kan. Nah, tapi saya sangat terbantu juga dengan media sosial. Saya bisa membuka ruang, saya suka lab, judulnya ngomong yang nyata-nyata aja. Kalau nggak nyata-nyata ngomong, nggak usah ngomong lah, gitu kan. Gitu kan, kalau nggak suka ngomong aja nggak suka, gitu kan. Ngomong yang nyata-nyata aja. Live saya buat ngomong yang nyata-nyata aja. Jadi dari situ saya bisa mendapatkan aspirasi, informasi banyak dari masyarakat, keluhan-keluhan. Dan itu saya catat. Kenapa? Ketika wakil rakyat itu mendengarkan dan mencatat aspirasi masyarakat, itulah tugas wakil rakyat. Bukan membantah di situ, tapi diperjuangkan di gedung sana, gitu. Itu yang hakikatnya wakil rakyat. Nah, itu yang saya lakukan. Saya catat ya, saya note ya. Dan ada beberapa yang sudah ya kita realisasikan. Pak, rumah sakit ruang ini, Pak, ini pasien ini nggak dibantu, Pak, gini macam. Kita cek datang, kita konfirmasi dan itu bisa selesai gitu. Kalau dari sisi lain, Bang, balik lagi kita ke BPJS Kesehatan ini, Bang. Kalau ngelihat kata Abang tadi kan udah mulai banyak perbaikan. Kalau ngelihat kondisi baik itu infrastruktur, SDM atau pelayanan, sejauh ini Abang ngelihatnya untuk pelayanan khususnya bidang kesehatan di Provinsi Lampung gimana sih, Bang? Jadi, terus apakah masih perlu ada perbaikan atau seperti apa, Bang? Ya harusnya rumah sakit akreditasi A itu harus lebih banyak lagi. Kalau hari ini kan swastanya cuman Urip. Ya kan, nggak ada persaingan jadinya. Yang negerinya Abdul Muluk. Urip kadang-kadang dia juga ngerujuk ke Abdul Muluk. Bayangin akreditasi A merujuk ke akreditasi A juga. Nah, artinya masih kurang. Masyarakat tuh harus diberikan pilihan-pilihan. Nah, tapi lagi-lagi rumah sakit negeri itu tidak ada mindset positifnya. Rumah sakit di masyarakat selalu dibilang ada negatif-negatifnya aja. Padahal pilihan rumah sakit di swasta banyak juga. Tapi nggak punya hepeng juga untuk berobat di sana. Karena kan swasta kan menjual pelayanan toh. Pelayanan yang bagus gitu kan. Ada lagi yang ini. Saya bicara Abdul Muluk ya. Bisa di Abdul Muluk. Ditanya, sakit apa? Apa yang dirasa? Dibilang jutek loh. Padahal orang Lampung. Memang logatnya seperti gitu itu kan. Makanya kemarin tolong dong senyum, nggak apa-apa. Sakit apa kamu? Maksudnya kayak gitu kan. Oh, singgung kan. Jutek amat gitu kan. Apalagi keluarganya lagi sakit. Sakit kan. Nah, ini yang suka diketik, susternya jutek. Susternya itu jutek. Tapi tunjukin. Kita akan pindahkan dia. Kita akan laporkan kan ada badan pengawasnya di rumah sakit Abdul Muluk. Tunjukin semua rumah sakit lah. Ada badan pengawasnya. Ya itu lagi tadi, kita punya kultur budaya. Kita orang Lampung. Orang Lampung itu kan banyak nih, sang bumi ruwa jurai, bukan suku Lampung aja. Ada dia suku dari saudara kita dari Jawa, dari Bali, dari Medan, dari mana-mana. Tapi ketika dia hidup di Lampung, kan budaya Lampungnya kepake nih. Misalnya kita tinggal beda lagi, misal rumah sakit di Bandung. Kumaha Pak, kenapa sakitnya? Lain kan? Kenapa Pak? Sakit apa? Apa yang dirasa? Ya Lampung. Ini Lampung kebanggaan kita gitu. Jadi jangan baper. Nah itulah.
kadang-kadang keluar antar yang menjadi kendala para nakes itu di semua hampir rumah sakit, intervensi pihak ketiga. Ya. Intervensi pihak ketiga, misal ponakannya kuliah di sini misalnya, udah sok hebat dia tinggal di kota misalnya, masuk ke rumah sakit dia bisa ngurus semua, ngotot-ngototan. Harusnya misalnya ada Pak RT-nya misalnya yang pihak ketiga tuh, tapi pasien sama keluarganya kadang-kadang enggak. Tapi pihak ketiga, pamannya, bibinya yang lebih ngerasa lebih hebat lah. Nah, itu yang jadi suka mempermasalahkan itu. Karena gini, ketika pasien dimasuk rumah sakit, yang dibutuhkan pertama engineeringnya nih, tukang dokternya nih, ya kan, mekaniknya ini butuh konsentrasi, butuh pemikiran yang jernih. Ini mendiagnosa pasien ini apa nih? Kira-kira apa? Didiagnosa semua, nggak boleh tertekan. Nah, kemudian keluarga ini harus jadi satu dengan nakes ini. Komunikasi aktif, misalnya kan ini begini Pak, iya ini harus jadi tim. Nah, kalau timnya nakesnya oke, kemudian keluarga pasiennya oke, pasiennya juga oke, objeknya pasiennya oke, penyakit itu lebih cepat ditangani. Dan di semua rumah sakit di Indonesia, dimanapun berada lah di dunia ini, tidak ada rumah sakit yang pasien pulang itu dengan sembuh 100%. 80% nya nggak ada. Paling 60% sudah suruh pulang. Kenapa? Lebih sudah baik antri ya? Enggak, bukan. Karena lebih baik dia istirahat di rumah, pemulihan di rumah dengan aman nyaman, ketimbang dia istirahat di rumah sakit yang di mana-mana penyakit menular itu mengancam. Jadi nggak ada yang pulang langsung sehat. Kami dipulangkan padahal kami masih sakit. Ya lu mau sampai sehat apa di situ? Kan nggak mungkin gitu kan? Karena kan pemulihannya di rumah. Ketika sudah dilihat kondisinya baik ya dipulangkan gitu Bang ya. Dan masyarakat kayak kata Abang bilang tadi, jangan ngelihat dari intonasi ngomong, jangan dari ngelihat mimik muka, tapi ngelihat dari pelayanannya gitu Bang ya. Kalau kita mau jujur ya, saya tuh kan suka ngintipin malam-malam mulai nakes-nakes itu, kayak nggak punya masalah, kayak nggak punya cicilan, kayak nggak punya segala macam di rumah. Wah, dia bahu-bahu, entah anak siapa, entah bapaknya siapa, orang mana dicebok-cebokin segala macam kan. Nah, tapi ini kok masih aja, ini pengabdian bro. Elah, netizen bilang, itu dibayar, ya wajar, dibayar negara. Karena ada undang-undang yang mengatur dia sebagai PNS, ASN, P3K, negara harus membayar itu, wajar. Tapi yang harus sisi kemanusiaannya, bahwa mereka juga manusia. Ada sedihnya juga, mungkin aja mbak-mbak yang cewek-cewek yang di perawat-perawat itu barusan diputusin pacarnya, mungkin ya kan? Bisa jadi nggak dipikir gitu ke situ kan? Bisa jadi mungkin ibu-ibu perawat itu, dokter tuh ada tunggakan, anaknya mau kuliah, duit belum ada. Kita ini bapak-bapak, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga yang punya sejuta masalah, dan mereka bisa hidup profesional, bekerja secara profesional, baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri gitu kan, seperti Abdul Muluk, Cokro-Dipo gitu. Nah makanya saya ketika ada nakes yang dilakukan tindakan rasanya ketidakadilan ataupun kecurangan nakes yang berlebihan terhadap pelayanan masyarakat, saya pasti teriak-teriak. Saya nggak akan berhenti itu, karena saya pengennya tadi menjadi sebuah komitmen pemerintah Provinsi Lampung, dalam artian Bapak Gubernur dengan DPR, bagaimana memberikan kemudahan aksesibilitas untuk berobat. Lu punya duit 1 gerobak, tapi lu sakit, kan nggak ada guna. Betul. Itu, tapi kalau lu sakit, lu berobat, dokternya hebat dia, luar biasa. Nih dokter ada mulu. Ada sekarang yang lagi tren, namanya DSA. Apa tuh? DSA itu kan yang penemunya itu kan dokter Terawan dan timnya, yang ngebilas otak itu, jaringan otak. Apa namanya DSA? Jadi disemprot otak biar lebih untuk membersihkan gitu, bersihin pembuluh darah itu. Kan tadinya satu-satunya kan di Jakarta. Abdul Muluk sudah merekomendasikan dokter untuk kuliah belajar di Korea dan sudah lulus. Berarti di rumah sakit Abdul Muluk sudah ada itu Pak ya? Sebentar lagi ada di rumah sakit Abdul Muluk. Itu yang sedang kita perjuangkan. Jadi banyak pilihan masyarakat untuk sembuh. Nah kalau mengurus masyarakat yang BPJS dibayar pemerintah, 98% masyarakat yang masuk berobat ke Abdul Muluk itu dia BPJS dari pemerintah.
itu sudah jadi kebiasaan kita ngurus, dan kita urus sudah benar. Kalau ada perawatnya tadi saya bilang, jangan langsung dibilang perawat Abdul Muluk, ada oknumnya di situ. Betul. Tunjukin ke saya, DM ke saya, foto kirim ke sosmed saya pasti akan follow up. Yang penting dilampirkan bukti gitu Bang ya. Bukti, iya, biar kita enak eksekusinya gitu, kita pindahin gitu kan. Saya bilang, dok, aman nggak sih berobat Abdul Muluk? Kemarin malam saya live, aman nggak dengan dirut Abdul? Aman nggak? Ya aman lah. Ya gimana aman? Itu satpamnya maling. Bener nggak? Bener nggak yang viral tuh? Ada tuh ya. Satpam, oh itu udah kita ganti sampai seperangkat outsourcingnya kita ganti. Karena itu nggak boleh. Nah, ini maksud saya kalau ngomongin nyata-nyata aja di depan muka orang sih bilang, aman nggak sih Abdul Muluk? Kenapa ya aman aja loh? Satpamnya kemarin maling. Ya maling punya alat Abdul Muluk juga kan. Nah tapi sudah dilakukan penegakan hukum. Sudah dilakukan penegakan hukum, sudah ada sanksi, sudah ada semua. Termasuk outsourcingnya di blacklist di Abdul Muluk, tidak akan dipakai lagi. Nah ini maksud saya, kalau mau berobat di Provinsi Lampung itu banyak variabel pilihan-pilihannya. Nah kembali ke BPJS, nggak perlu khawatir masyarakat, ya berkata jujur lah. Kalau kita bisa beli kuota sebulan bisa 3 kali, beli rokok bisa tiap hari, walaupun rokok basing-basing mereknya itu kan, beli rokok bisa punya motor, mobilitas tinggi, janganlah. Kan saya beberapa kali ya, saya tahu dia punya mobil, punya motor, anaknya kuliah, minta tolong minta buatin BPJS yang dibayar pemerintah. Bagaimana? Biar dapat bantuan dah. Bantuan. Gimana tuh konsepnya? Kan kalau dia dapat BPJS dari pemerintah, PKH-nya bisa dapat juga. Gimana konsepnya tuh? Saya kadang-kadang apa nggak bersyukur ya sebelah kan? Itu kan harusnya diberikan pemerintah itu duit rakyat dikumpulin oleh pemerintah buat dari pemerintah ini diberikan rakyat kepada rakyat miskin. Konsepnya itu bagaimana membantu rakyat miskin ini. Betul. Ketika rakyat miskinnya sudah mampu, ya jangan minta lagi dengan pemerintah. Lu nggak capek apa? Ya kan berpuluh-puluh tahun. Apa anak lu nggak gede gitu kan? Ketika dia kan misal ya 20 tahun kemarin dia dapat ya BPJS. Anaknya udah gede dong. Udah kuliah kan? Apa nggak kerja? Ya kan? Pastinya harusnya udah kerja udah lulus sekolah gitu kan? Iya nggak jauh-jauh, nggak usah jauh. Misal dia nanam cabai di pekarangan misalnya, kumpulin duitnya, ya kan? Sekali jual misal dapat 1 juta, sekali jual dapat 500, kumpulin jangan punya tingkah. Nanti kalau dia sudah jadi puluhan juta buat modal kerja, masa ia nggak bisa melakukan itu? Kan konsepnya gitu. Nah ini yang di dalam pemikiran pemerintah itu begitu gitu. Kenapa misalnya kayak sekarang sekolah kan nggak bayar lagi? Pak Gubernur, uang komite udah nggak ada lagi. Miskin, saya ini miskin Pak, nggak bisa bayar sekolah. Ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat ada. Ada sekolah Garuda. Ada PIP. Betul. Pak mau kuliah anak saya ini. Ada KIP kuliah. Banyak beasiswa. Tapi mental miskin kita ini yang harus dirubah. Cara berpikir mental miskin kita ini. Nah itu yang terjadi. Saya melihat banyak sebagian masyarakat juga sudah dengan kesadarannya, saya nggak usah lagi dimasukin. Banyak yang misal di kampung saya gitu, yang nggak usah jauh-jauh lah. Misal saya nggak usah lagi lah masuk ke situ, kasih aja yang punya hak. Ya itu kan jatahnya rakyat miskin. Kesadaran ada banyak. Jadi nggak semua masyarakat di Provinsi Lampung ini nggak sadar itu. Banyak juga yang sudah sadar. Dan itu laporan dari teman-teman petugas PKH yang tadinya didapat PKH dibantu bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, masa mau kerja. Lu kalau bangun pagi, lu ke ladangnya lu berhasil. Minimal lu nanam singkong sini, singkong tanam, dia pasti jadi ubi nantinya. Kan gitu kan? Nah kalau dia udah lebih dari 10 tahun PKH, terus mau ngapain? Udah ngarepin PKH, ngarepin BPJS, BLT, udah, iya kan? Artinya mental ya bang ya? Mental, itu yang harus dirubah. Mental dan mindset
masyarakat itu yang harus berubah. Oke. Dan sudah banyak juga masyarakat yang sudah merubah itu, yang sudah berhasil keluar dari kemiskinan, dia udah nggak mau lagi. Oke. Nah, termasuk yang dinonaktifkan ini dia sudah keluar dari itu, dia sudah mampu, anaknya sudah kerja, anaknya sudah ingin mandiri. Ya kalau 20 tahun, berarti kan udah lulus SMA. Iya. Ya kerja dong di Harusnya Tribun kerja. gitu kan. Ya kan bisa kan? Ya, Bisa. Nggak bisa di wartawan jadi cleaning service lah, gajiannya UMR kok, kan kayak gitu kan. Iya. Asal pakai lewat outsourcing, Ya. karena ini perusahaan, itulah. Mungkin udah masuk penghujung ini Bang, terakhir Ya. Bang. Pesan Abang tadi udah pesan untuk masyarakat, terus juga pesan untuk pelayan kesehatan, baik itu pihak rumah sakit ataupun tenaga kesehatan, dan juga untuk pesan untuk BPJS ini Bang, apa sih Bang? Ya, jadi untuk masyarakat Provinsi Lampung, ya ada 3 bulan ke depan masih diberikan bantuan pembayaran BPJS 100.000 penerima manfaat itu. Nanti juga 3 bulan ke depan juga harus siap-siap bahwa itu nanti akan dilakukan verifikasi, itu akan dilakukan penonaktifan, dan kalian yang sudah beranggapan yang punya yang sudah mampu secara finansial, mampu untuk mengcover dirinya, bisa berasuransi menggunakan BPJS, segera beralih aktifkan BPJS kalian ke kantor BPJS terdekat dengan memutasi dari PBI langsung ke Mandiri. Dan kedua, sebagai komitmen dari pemerintah Bapak Gubernur Lampung, silakan nanti kalau memang sakit datang saja ke rumah sakit, nanti akan dibantu, tidak dipersulit administrasinya. Misal yang tadinya dia cuci darah menggunakan BPJS, dan ketika dia datang lagi jadwalnya cuci darah ternyata BPJS yang nggak aktif, silakan datang saja, akan ditangani oleh pemerintah Provinsi Lampung. Dan yang terakhir, kalau betul-betul kalian nggak sakit, pada hari itu sakit, datang aja ke rumah sakit Abdul Muluk, nggak punya BPJS. Nah, kalau perlu membayarkan BPJS, saya bisa hubungi saya, nanti saya bayar BPJS-nya untuk aktivasinya. Oke. Kemudian yang terakhir, saya berpesan, mari dukung pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, bagaimana kita bisa melakukan hidup bermasyarakatnya dengan baik, dengan memberikan kemudahan aksesibilitas, bantu pemerintah, dan nggak perlu nyinyir terhadap pemerintah, tapi silakan kritik pemerintah untuk bisa lebih baik lagi. Oke, Tribuners, cukup banyak kita berbincang dengan Bang Denny Ribowo selaku anggota DPRD Komisi 5 Provinsi Lampung, DPRD Lampung Komisi 5 tepatnya ya. Ini sudah cukup banyak kita berbicara atau berbincang-bincang. Mungkin demikian Tribuners, bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Tribun lain. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.